Iya, El. Jadi ternyata tuh tas inceran gue kemarin akhirnya diskon. Tapi ngeselin deh, masa pas gue masukin ke keranjang ya, terus gue mau bayar, tiba-tiba sold out. Batal deh gue beli tas baru. El, lo lagi ngapain sih? Lo dengerin gue gak sih? Sorry Mar, kenapa? Sorry, gue lagi baca berita nih. Lo ngapain baca berita pagi-pagi? Oh iya, gue harus baca berita tiap pagi supaya gue bisa nentuin nih gue mau beli saham apa hari ini. Gue juga sekarang udah mulai investasi saham, tapi gak pernah baca berita pagi-pagi. Oh iya? Loh, berarti selama ini lu kalau nentuin lu mau masuk saham apa gimana caranya? Pakai feeling aja sih, sama ngobrol sama anak-anak. Hah? Serius? Lu gak boleh gitu, Mar. Kenapa? Lu tuh kalau misalnya mau beli saham, lu tuh harus melakukan analisa-analisa dulu sebelum lu pilih saham yang lu mau masuk. Lu sendiri tipenya lebih ke investor atau trader? Emang bedanya apa sih antara investor sama trader? Kalau investor itu biasa jangka waktu investasinya tuh lebih lama. Kalau trader itu biasa jangka waktunya lebih pendek gitu. Oh gitu. Terus hubungannya sama harus baca berita pagi-pagi apa? Nah, jadi gini Mar, kalau misalnya investor itu kan tadi yang kayak gue udah bilang kan, investasinya tuh untuk jangka waktu yang cukup panjang. Jadi kita tuh harus aware dengan fundamental perusahaan. Nah, gimana nih caranya? Kita melakukan analisa. Biasanya itu dengan pendekatan top down. Apaan tuh top down? Jadi kalau top down itu, lu harus melakukan analisa itu pertama dari sisi globalnya, habis itu lu masuk nih ke makroekonomi Indonesia, kemudian lu masuk ke industrinya, lalu lu baru fokus ke company-company-nya. Gitu. Nah, tunggu, lu bisa jelasin gue satu-satu nggak tuh? Bedanya apa aja tuh, El? Jadi kalau misalnya global itu, lu harus aware dengan berita-berita yang ada di luar Indonesia. Jadi contohnya itu kayak lu perhatiin tingkat inflasi, atau mungkin pertumbuhan ekonomi global, terus juga lu bisa lihat tingkat suku bunga, atau kebijakan-kebijakan pemerintah lainnya yang diterapkan di luar Indonesia. Nah, biasanya itu kita sering lihatnya itu lebih ke negara US and China. Kenapa? Karena mereka itu adalah negara yang penggerak ekonomi global. Oke, terus kalau yang makro itu apa, El? Kalau makro itu lu lebih lihat dari sisi dalam negerinya, dari sisi Indonesianya. Jadi lu juga bisa perhatiin tingkat inflasi Indonesia, kemudian juga ya kurang lebih sama sih dengan yang global, kayak pertumbuhan ekonominya dan juga kebijakan pemerintah nih di dalam negeri itu seperti apa. Itu sih. Oke, El, gue udah mulai ada bayangan nih sekarang nih. Nah, kalau untuk yang nomor 3 nih, di bagian industrinya, itu maksudnya gimana, El? Nah, lu tahu kan, Mat, di BEI itu ada banyak klasifikasi sektor industri. Contohnya kayak ada consumer goods, ada properti, ada komoditas, dan lainnya. Lu harus aware nih dengan berita-berita terkait sektor-sektor tersebut. Apakah ada kebijakan baru dari pemerintah untuk yang bisa mempengaruhi sektor-sektor tersebut. Nah, dari situ lu kan bisa nih kira-kira apa nih sektor yang lagi menarik nih dan lu pengen masuk. Baru setelah lu tentuin sektor yang lu mau masuk apa, lu bisa analisa lebih detail lagi nih. Ini kayak yang tadi gue bilang poin nomor 4, yaitu lu analisa company-nya. Nah, intinya kalau misalnya lu mau analisa company nih, lu harus cek nih, apakah nih company sehat atau enggak. Caranya lu cek dari laporan-laporan keuangannya dia gitu. Terus udah gitu lu lihat juga nih prospek ke depannya bagus atau enggak nih company-nya. Dari situ lu bisa perkirakan kira-kira nih company layak untuk dihargain di harga berapa sih gitu. Oh iya, gue mulai ngerti nih sekarang, El. Nah, makanya itu fungsi dari kita melakukan analisa fundamental dulu nih sebelum kita beli company-nya. Jadi, ketika nanti nih ada fluktuasi harga, lu tuh bisa tenang, Mar, karena lu kan emang udah yakin nih company bagus dan prospek ke depannya juga bagus. Dan lu udah tahu kan perkiraan harga perusahaan ini di berapa. Gitu, Mar. Nah, terus kalau yang trader tadi gimana, El? Nah, jadi kalau trader itu biasa melakukan analisanya tuh analisa teknikal. Ini beda dari fundamental. Jadi para trader itu biasa lebih perhatiin chart sama pergerakan saham. Biasanya trader ini memperhatikan pergerakan saham historical. Oh, jadi maksudnya kalau trader itu melihat histori pergerakan saham dari waktu ke waktu ya? Misalkan selama 1 bulan terakhir, 3 bulan terakhir, setahun terakhir. Kayak gitu bukan sih, El? Iya, bener banget. Jadi mereka tuh memperhatikan kan historicalnya untuk memperkirakan pergerakan harga saham di masa depan.
gitu. I see. Ternyata ada banyak banget ya yang harus kita analisa sebelum akhirnya milih saham. Iya Mar, makanya jangan sembarangan pilih saham. Oh, kalau gitu gue les private aja deh El sama lo, biar gue lebih melek investasi. Ngapain Mar, lu les private sama gue? Mending lu ikut ini nih, ada namanya Sim Invest Lab. Sim Invest Lab itu platform belajar investasi saham gratis. Dan menariknya, lu tuh bisa dapet hadiah sampai miliaran rupiah. Ada motor, ada HP, dan ada apartemen, Mar. Seriusan lo, Serius. El? Kalau gitu gue harus daftar nih sekarang. Handphone gue mana ya? Handphone gue mana? Gue pinjem punya lo aja nih kalau gitu. Boleh. Ayo dong, gue mau daftar Nggak boleh, nih. Gue pengen dapet apartemen.